Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Izin memperkenalkan diri, saya Aldo Hernanda, mahasiswa Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan NPM 2113021047. Jadi di sini saya akan membahas tentang atau melanjutkan materi sebelumnya tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, yang mana pada video sebelumnya saya menjelaskan dari pasal 1 sampai dengan pasal 8, dan pada saat ini saya akan menjelaskan pasal 9 sampai dengan pasal 16. Bagaimana, penasaran dengan penjelasannya? Simak video selanjutnya. Pembahasan yang pertama yaitu pasal 9. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5, kecakapan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kecakapan umum, dan yang kedua, kecakapan khusus. Pasal selanjutnya yaitu pasal 10. Pada pasal 10 ini menjelaskan tentang sistem Among, yang mana terdapat 3 ayat. Ayat pertama yaitu kegiatan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Among. Kemudian pada ayat kedua menjelaskan sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbalik antar manusia. Kemudian pada pasal 3 menjelaskan tentang sistem Among sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dan 2 atau diartikan sebagai pelengkap, yaitu dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Poin pertama yaitu di depan menjadi teladan, yang kedua di tengah membangun kemauan, dan yang ketiga di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Yang selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, Pak ini masuk pada bagian kedua, yaitu jalur dan jenjang, yang mana terdapat pada pasal 11 dan pasal 12. Pada pasal 11 ini menjelaskan tentang jalur, yang mana pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal. Kemudian pada pasal 12 menjelaskan tentang jenjang pendidikan kepramukaan, yang mana terdapat atas 4 jenjang, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian 3, yaitu peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Pasal 13. Pasal 13 ini menjelaskan tentang peserta didik, yang mana terdapat 3 ayat. Ayat pertama menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta dalam sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Kemudian ayat 2 menjelaskan bahwa peserta didik itu sendiri masuk dalam pramuka penenggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Kemudian ayat 3 menjelaskan bahwa peserta didik sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 itu dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Yang selanjutnya yaitu pasal 14. Pada pasal 14 ini menjelaskan tentang tenaga pendidik, yang mana terdapat 3 ayat. Ayat pertama menjelaskan tentang tenaga pendidik itu sendiri terbagi atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Kemudian pada pasal kedua menjelaskan bahwa tenaga pendidik harus memenuhi syarat standar tenaga pendidik. Pasal ketiga menjelaskan bahwa tenaga pendidik disebut juga sebagai anggota dewasa. Yang selanjutnya pasal 15, yang mana pada pasal ini menjelaskan tentang kurikulum, sebagaimana ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian kita masuk ke bagian keempat, yaitu tentang Satuan Pendidikan Kepramukaan, yang mana terdiri dari pasal 16 yang berbunyi bahwa Satuan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila terdapat kesalahan
dalam penjelasan atau kesalahan kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.